siang, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Presiden, Bapak Andang. Kemudian di sini juga hadir ada Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil wilayah Cikarang Selatan ya. Siap. Kemudian adik-adik sekalian yang tentunya saya cintai dan yang saya banggakan. Adik-adik rileks saja, rileks ya. Nggak usah terlalu tegang. Rileks aja, santai. Nanti kalau adik-adik tegang, nanti malah ngantuk. Ya, rileks saja. Mohon maaf saya lepas masker karena kalau bicara sambil pakai masker pengap Pak Andang. Mungkin adik-adik juga nggak begitu jelas mendengarkan suara saya. Tentunya pada pagi hari ini kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di SMA Presiden ini. Semuanya saya lihat dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan adik-adik sekalian semua ini yang sekarang baru memasuki SMA kelas 10 senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kelancaran dalam menempuh pendidikan, dan tentunya saya sebagai orang tua juga ya berharap adik-adik kelak akan menjadi pemimpin negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Saya ingat ketika 34 tahun yang lalu saya juga seperti adik-adik ini. Ya, saya dulu juga pernah mengikuti pendidikan SMA, kemudian setelah itu saya mengikuti pendidikan lanjutan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya terima kasih bisa diundang oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Andang, untuk bisa langsung bertatap muka dengan adik-adik sekalian ini, ya anak-anak saya juga, karena adik-adik sekalian yang berada di hadapan saya ini, inilah yang nanti menentukan, bagaimana bangsa ini akan kita bawa untuk menjadi negara yang bisa dibanggakan, yang menjadi negara yang bisa diperhitungkan oleh negara-negara lain. Semuanya ke depan nanti akan berada di pundak adik-adik semuanya. Sehingga saya berharap begitu adik-adik masuk ke kelas 1 ke kelas 10 SMA sudah terpatri di dalam pikiran adik-adik. Saya masuk kelas 1 SMA, kelas 10 SMA di SMA Presiden, saya sudah bercita-cita ingin jadi apa? Sudah terpatri mulai dari sekarang. Ya, saya bercita-cita nanti kelak akan mau jadi apa. Saya nanti setelah lulus SMA dari sini saya akan masuk taruna. Entah itu taruna atau taruni. Kalau taruni yang perempuan, ya entah itu masuk taruna atau taruni admin, angkatan laut, angkatan udara, ataupun masuk ke akademi kepolisian. Atau nanti saya cita-cita setelah lulus dari sini saya akan kuliah di kedokteran, kuliah di fakultas hukum, kuliah di fakultas IT, ya, dan sebagainya. Jadi mulai dari sekarang begitu adik-adik sudah masuk ke kelas 10 ini sudah terpatri di dalam pikiran adik-adik. Saya kelak harus sudah lulus SMA dari sini, saya ke depan mau jadi ini, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini. Sehingga adik-adik sekalian sudah tahu arah tujuan nanti adik-adik masuk ke sekolah sini. Tadi saya sudah banyak mendengar dari Bapak Kepala Sekolah, sungguh luar biasa SMA Presiden. Adik-adik sekalian tidak salah masuk SMA sini, ya karena rata-rata ya hampir lebih dari hampir ya 90% mendekati 100% ya bisa berhasil masuk SMA sini. Jadi adik-adik sekalian tidak salah masuk SMA sini. Nah ini yang tentunya akan menjadi harapan saya. Ya tidak, siapa tahu nanti ada yang di depan saya ini kelak akan ada yang menjadi pemimpin saya, pemimpin TNI Angkatan Darat. Siapa itu? Presiden, selaku Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia.
Tidak menutup kemungkinan itu. Ya, ada adik-adik di depan saya nanti kalau ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ya, ada yang jadi panglima TNI, ada yang jadi Kapolri, ya, ada yang menjadi duta besar. Tidak menutup kemungkinan. Ya, ini semuanya juga akan kembali kepada adik-adik. Ya, keseriusan adik-adik di dalam mengikuti pendidikan SMA itu sangat penting sekali. Sehingga tadi saya sampaikan mulai dari ketika adik-adik masuk kelas 1 kelas 10 SMA sudah harus terpatri di dalam pikiran dan jiwa adik-adik. Saya nanti lulus SMA, saya masuk ke sini, saya masuk ke sini, saya jadi ini. Dari sekarang sudah mulai dipersiapkan. Kalau saya melihat adik-adik ini, khususnya yang putra-putra, ya, yang putri-putri, saya juga lihat ini sudah memiliki postur yang ideal. Tinggal yang mungkin agak gemuk sedikit dikurusin kalau mau masuk tentara gitu ya, kesehatannya mulai dari sekarang dijaga ya, tidurnya jangan terlalu larut malam ya. Jadi itu karena saya melihat kondisi sekarang ini ya karena sudah terkontaminasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, sehingga penggunaan media sosial yang dipakai oleh adik-adik terkadang berlebihan ya, sampai lupa makan, sampai lupa belajar ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak saya harapkan ya. Saya Komandan Korem 051 Jakarta, adik-adik ya, saya juga tadinya berawal seperti adik-adik semuanya. Kemudian setelah itu saya masuk di Akademi Militer tahun 89. Kemudian saya lulus 92, saya angkatan 92. Mungkin ada yang dari adik-adik ini bapaknya, ada yang mungkin senior saya mungkin, ya, ada yang bapaknya tentara. Bapak di mana? Hah? Oh, di mana dinas? Oh, Lantamal. Itu mbaknya apa? Oh, di Balikpapan. Itu? Ya, Aceh. Hah? Di Aceh. Di Aceh. Di mana dinas? Enggak tahu. Itu mbaknya? Oh, Jakarta. Di mana bapak dinas? Siapa? Pak, bapak siapa namanya? Oh, CPL. Ya, oke. Itu masnya? Ya, di Semarang, Pak. Oh, di Semarang. Ya. Ya, mudah-mudahan ini ya, tadi ada yang bapaknya militer ya bisa melanjutkan perjuangan bapak-bapaknya. Yang belum juga bisa. Ya, karena kalau kita masuk tentara tidak dipungut biaya sedikit pun. Coba bayangkan, ada anaknya yang tukang becak jadi taruna. Ada anaknya yang pedagang bakso bisa jadi taruna ya. Kesempatan untuk masuk taruna maupun taruni itu luas bagi adik-adik. Manakala dari mulai sekarang adik-adik sudah menyiapkan diri ya. Itu kalau ada yang masuk taruna maupun taruni ya, banyak karya-karya yang bisa kita lakukan. Tidak hanya melalui jalur tentara ya, bisa di sipil juga sama ya. Semuanya sama, tergantung kepada kita. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik. Saya juga sudah berdinas di mana-mana, mulai dari Bandung, ya, kemudian pindah ke Papua, ya, ke Papua, kemudian saya pindah ke Jakarta ke Bandung, kembali lagi ke Jakarta, Sulawesi Tenggara. Ini saya punya anak 3. Saya 3, laki, perempuan, laki, jadi perempuan yang di tengah. Ini saya selama melaksanakan tugas di Korem. Saya datang 2 kali, ada. Saya dulu datang di Sulawesi Tenggara, tempatnya di Kendari. Kemudian ini saya datang yang kedua. Waktu di Korem Kendari masih pangkat kolonel, masih tipe B. Saya pindah lagi dari sini, di sini sudah tipe A, jadi kita 1. Alhamdulillah ada. Ya.
Saya selalu menyampaikan kepada seluruh prajurit saya, mari kita hidup sejuta. Apa itu sejuta? Setia, jujur, dan taat. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Setia kepada satuan. Setia, kita tidak boleh ada yang menjadi pengkhianat satuan. Yang terakhir, kita harus setia kepada istri, kepada keluarga. Jujur, ya kita harus jujur. Ya, kita harus jujur. Itu adalah fondasi kita untuk kita bisa berkarya, ya, jujur, ya, memegang kepercayaan. Itu yang harus kita utamakan. Yang ketiga adalah taat. Kalau di prajurit itu taat, dibalik ya taat. Ya, tidak ada tidak. Artinya apa? Prajurit harus siap. Ya, taat dibalik juga taat. Tidak ada tidak. Jadi tidak ada istilah tidak di prajurit itu. Harus siap. Ya, harus siap. Nah, taat kepada perintah agama. Ya, taat kepada peraturan perundang-undangan. Taat kepada siapa? Taat kepada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 macam TNI, itulah. Ini yang saya selalu tanamkan kepada prajurit-prajurit saya. Setia, jujur, dan taat. Namanya hidup sejuta. Gimana, keren nggak adik-adik? Ya, keren ya. Nah, itulah ya. Kemudian lanjut. Nah, kita lihat adik-adik, ya, negara kita itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kemudian pulaunya juga ada 17.000 sekian pulau, ya. Kemudian memiliki dari apa itu tadi, bahasa daerah, ya. Kemudian luas daratan dengan kepulauan ada di situ. Ya. Ini sungguh luar biasa bangsa kita ini, ya, dengan berbagai macam pulaunya. Bangsa kita itu dari founder kita itu Pak Soekarno, kita tidak ekspansi, ya. Negara yang sudah terdiri dari 17.000 pulau yang didiami oleh kita, itulah yang harus sudah kita pertahankan. Jadi kita tidak menyerang negara lain untuk kita kuasai. Kita tidak menyerang negara ini untuk kita kuasai, tidak. Ya, kita tidak melakukan ekspansi, tapi kita mempertahankan pulau-pulau yang sudah kita miliki. Ya, dengan 17.508 pulau yang ada. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Negara kita juga dilintasi oleh garis khatulistiwa. Ya, dengan adanya garis khatulistiwa, kita mengenal dua musim, ada musim penghujan, ada musim kemarau. Ya, sehingga dengan kondisi itu membuat tanah di negara kita itu tanah yang amat subur. Ya, semua jenis tanaman bisa tumbuh di negara kita. Ya, kita dikelilingi oleh apa? 2 samudra, ya kan? Betul nggak? Dua benua, ya. Itu. Kemudian secara geografi terdiri dari berbagai macam pegunungan dan sebagainya. Ya. Kemudian daerah kita, negara kita di samping itu juga merupakan daerah yang rawan bencana juga. Rawan dengan banyaknya kekayaan alam juga, ya, yang kemungkinan akan menjadi perebutan oleh negara-negara lain. Nah inilah, ya. Lanjut. Negara Indonesia itu terdiri dari berbagai suku. Ya, suku-suku kita itu banyak. Kalau kita mulai berangkat dari Aceh, ya, dari ujung, ya, sudah mulai ciri-ciri masyarakat Aceh, sudah mulai, ya, kulitnya sudah mulai hitam, betul nggak? Ke bawah sudah mulai agak kuning, sawo matang, rambutnya sudah lurus, ya toh, sampai ke arah timur, ya, ke Ambon sudah mulai lagi agak hitam dikit, betul nggak? Sampai ke arah Papua, ya sudah mulai agak kritik-kritik sedikit. Nah itu memang heterogen masyarakat kita. Tapi perbedaan itu bukan suatu hal untuk menjadi kita permasalahkan, tidak. Tapi harus kita jaga. Ya, sukunya banyak, agamanya juga begitu. Ya, ada agama Islam, agama Buddha, Hindu, Katolik, ya, Protestan, Konghucu. Ya, itu yang ada di negara kita. Ya, kemudian warna kulitnya tadi juga sudah saya sampaikan, ya,
berbeda-beda. Saya dengan pandang kepala sekolah aja masih hitam saya. Nah, pandang orang ini orang Sunda ya, agak sedikit kuning lah ya. Kalau saya hitam, tapi hitam banyak yang menunggu katanya. Kereta api. Ya, kemudian bahasanya juga beragam kita. Yang ini harus kita lestarikan. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ada bahasa Papua, ada bahasa Aceh dan sebagainya. Ya. Itu bahasa daerah kita. Kemudian untuk geografis tadi yang sudah saya jelaskan, ya, itu kemudian kondisi ekonominya juga sama. Ya, dengan kekayaan alam yang berlimpah itulah, maka negara kita sebenarnya negara yang kaya akan sumber daya alamnya, ya, sumber daya nasionalnya. Ya, kemudian ada istiadat yang harus kita jaga. Nah, semuanya inilah yang dimiliki oleh bangsa kita itu. Supaya semua itu dengan beragam, dengan heterogennya itu kita bingkai ya, dalam Bhinneka Tunggal Ikanya, ya, sehingga terwujudlah kerukunan di situ, ada rasa saling menghormati, ya, saling toleransi, ya, saling menghargai satu sama yang lainnya. Ini untuk menghindari supaya tidak terpecah belah dengan adanya berbagai macam perbedaan itu. Jadi dibungkuslah itu perbedaan-perbedaan itu dalam itu tadi, ya, agar tetap utuh, ya, karena adanya Pancasila itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh adik-adik semuanya. Ini kan sudah yang berdiri di bangsa ini kan sudah terdiri dari berbagai macam suku agama, betul nggak? Ya, betul. Tapi itu bukan suatu masalah bagi kita. Ya. Bukan suatu masalah. Perbedaan agama di sini bukan suatu masalah. Mari adik-adik dudukkan, karena dari adik-adiklah yang nantinya bisa terwujud ya, negara kita itu yang selalu menjaga kerukunan ya, dengan adanya berbagai macam perbedaan itu tadi ya, saling menghargai satu sama yang lain ya, itu ya, lanjut ya. Nah, ini nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini merupakan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Ya, bagaimana kita hidup bertoleransi, ya, kemudian bagaimana kita hidup bergotong royong, ya, bagaimana kita memiliki komitmen ya, untuk majemukkan. Ya. Kemudian ada rasa tenggang rasa, kemudian sopan santun. Itu jangan dilupakan ya, dengan perkembangan globalisasi ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya revolusi 4.0, 5.0 yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga lahirlah itu yang namanya media digital yang baru ya, dengan menggunakan internet dan sebagainya. Lahirlah wifi, Facebook, kemudian lahir apalagi Twitter dan sebagainya. Ya, ini itu jangan sampai luntur nilai-nilai luhur kita. Nah ini, ya. Kita dulu masih anak-anak, tanya aja Pak Anda. Kalau ada orang tua duduk di sini, kalau kita lewat itu nanti sambil jawab kita permisi, itu nggak benar ya? Itu jangan sampai lupakan aja. Ya, rasa menghormati kepada yang lebih tua, ya itu terus jaga. Nah mulai dari inilah adik-adik nanti akan menjadi pelopor, ya, pelopor kerukunan antar beragama, menjadi pelopor ya, untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang sudah dijiwai oleh bangsa kita sebagai bangsa yang luhur, sebagai bangsa yang menjadi kebanggaan kita semuanya. Lanjut, ya, ini ancaman yang nyata. Ya, yang pertama masalah populasi, masalah penduduk. Ya, jumlah penduduk kita itu sangat banyak. Ya, dengan adanya pertumbuhan populasi, angka kelahiran tinggi, kemudian jumlah penduduknya banyak, ini akan timbul persaingan. Persaingan apa saja? Persaingan di dalam dunia pendidikan. Nah, adik-adik kan masuk ke sini kan bersaing ini. Tidak
ujuk-ujuk adik masuk, tapi kan melalui persaingan yang begitu ketat sehingga adik-adik bisa masuk ke SMA Presiden. Nah, nanti adik-adik masuk ke kedokteran juga begitu, karena penduduk generasi muda kita itu banyak, sehingga akan timbul persaingan-persaingan seperti itu di dunia pendidikan, kemudian di ekonomi, ya, itu akan bersaing. Kalau tidak, ya akibatnya apa? Banyak sekali pengangguran. Nah, inilah yang harus adik-adik siapkan mulai dari sekarang. Kesungguhan adik-adik, komitmen adik-adik untuk menjalankan kewajiban adik-adik sebagai pelajar. Apa? Ya belajar dengan sungguh-sungguh. Kondisi sekarang kita tidak bisa santai-santai. Ya, tidak bisa santai-santai. Tidak bisa. Harus terus dipacu. Ya, pengetahuan adik-adik ya, harus terus dipacu. Ikuti perkembangan di media-media cetak yang ada. Ya, tidak bisa kita sekarang hidup santai, tidak bisa. Ya memang manusia itu kekurangannya ada 3, jadi malas, lupa, mau enaknya sendiri. Betul nggak? Ya, betul. Malas hilangkan. Ya, kadang-kadang lupa, ya. Atau mau enaknya sendiri. Nanti ntar. Nah itu disuruh mamanya, ini kalau dibantuin kamu ya, ntar mah. Nah itu nggak boleh. Ini masalah populasi loh ini. Nah ini yang harus adik-adik mulai dari sekarang berpikir jauh ke depan. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, mulai ketika adik-adik menginjak kelas 1 SMA atau kelas 1 SMA sudah terpatri, apa yang harus cita-cita apa yang nanti harus saya inginkan mulai dari sekarang. Jadi Presiden sudah mencanangkan masalah ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan, energi dan air. Ya, dengan adanya perang Ukraina dengan Rusia tentunya akan berdampak terhadap ekonomi. Ya, sehingga pemerintah ya, tidak mau nanti di negara kita ada krisis pangan. Sehingga ada petunjuk dari beliau ini untuk mencanangkan program pemerintah ketahanan pangan ya, dengan dengan mengedepankan sektor pertanian yang akan dijadikan menjadi program strategi nasional untuk meningkatkan atau untuk mewujudkan suasembada pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pangan, energi, air itu ada semua di kita. Ini kalau nggak dikelola dengan benar, nah ini menjadi ancaman kita. Ya, ini akan menjadi incaran negara-negara lain. Nah, adik-adik lah nanti ya, yang bisa mengelola ini semuanya. Pandemi COVID-19, ya, semua kegiatan ya sudah tidak seperti ini lagi. Ya, kan dulu kan apa itu sekolah di rumah ya? Ya. Sekolah di rumah enak nggak? Ya. Nggak bisa ketemu seperti ini sama teman-teman seperti ini, berkumpul, bersedekah tidak bisa. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah pemerintah sudah berupaya sehingga situasi sudah membaik. Ya. Ini masalah pandemi, ancaman ini. Kemudian terorisme, ya, paham-paham radikal, ya. Hati-hati juga adik-adik kalau ada ajakan-ajakan yang bernuansa agama yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, ya ini juga harus kita waspadai. Ya, karena dari paham radikal itulah timbulnya nanti akan terjadi terorisme, kekerasan dan sebagainya. Narkoba, ini waspadai juga. Ya, narkoba dulu negara kita merupakan hanya sebagai negara konsumen, ya sekarang malah jadi negara produsen. Jadi sekarang sudah menjadi negara yang menjadi incaran para bandar narkoba internasional negara kita ini. Hati-hati, karena banyak narkoba itu yang dikemas melalui permen, betul nggak? Melalui apa? Ini salah satu upaya-upaya yang nanti narkoba ini bisa masuk ke adik-adik semuanya, sehingga menjadi lemah kita, ya, menjadi lemah. Supaya apa? Diharapkan oleh mereka-mereka itu adik-adik tidak bisa bersaing ya, dengan di dunia internasional, ya, karena sudah dimasuki narkoba itu.
Nah ini saya wanti-wanti, kepada adik-adik, jangan sampai. Ya. Kemudian ekonomi yang saya tadi jelaskan sudah. Lanjut. Nah, SARA, potensi konflik yang dilatar belakangi SARA. Ya, Indonesia itu merupakan negara yang sangat majemuk, sehingga konflik yang berlatar belakang SARA, suku, agama, dan ras ini berpotensi terjadi. Ya, karena ada sikap primordialisme yang berlebihan. Ya, itu. Lanjut. Ini ada dilihat. Ya, bagaimana negara Suriah, bagaimana negara Libya, bagaimana negara Arab, bisa dibuka ya? Nah, 4 tahun yang lalu Indonesia berantakan karena isu agama. Ya. Libya sekarang hancur, Irak juga sama. Nah, belajar dari sosial itu maka yang harus kita pahami bahwa keragaman itu sangat penting. Dampak negatif dari media sosial apabila kita tidak bisa menyikapi media sosial itu dengan cara bijak. Harus pintar-pintar ada memanfaatkan media sosial. Kalau ada berita-berita yang masuk ke HP adik-adik, terus adik-adik kan tahu ini berita apa dan sebagainya, lebih bagus sudah cukup sampai di situ. Cukup adik-adik ketahui, jangan lagi nanti disebar lagi kemana-mana. Itu nanti akan menimbulkan kerawanan. Banyak sekali. Manfaat positifnya juga banyak. Ya. Lanjut. Dampak positifnya juga banyak dari media sosial itu. Nah, sekarang apa yang nggak bisa dengan mudah kita dapat? Mudah nggak dengan HP kita dapat? Siap. Mudah. Kalau ada adik nggak ngerti istilah ini, tinggal dibuka saja. Ya. Ketemu sudah. Ya. Adik-adik mau pesan makanan, ngapain kita susah datang ke sana? Betul nggak? Ya, betul. Itulah teknologi yang sekarang berkembang. Ya. Bukan terus kita hindari, tidak. Ini menjadi hal yang positif. Beda dengan saya, dan itu tidak boleh dibanding-bandingkan. Zamannya adik-adik, perkembangan teknologi sangat luar biasa. Ini manfaatkan dengan baik untuk kemajuan generasi muda sekarang.
Jangan itu ditinggalkan. Justru itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif. Ya, lanjut. Nah, apa harapan saya kepada adik-adik ya selaku orang tua juga ya, tentunya beberapa harapan saya. Yang pertama adalah mari ya kita terus menjaga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia ya, kembali lagi kepada jati diri bangsa yang diberikan Tuhan kita sebagai center of gravity ya, nomor satu bangsa. Lanjut. Di dalam sila-sila Pancasila juga sudah diterjemahkan bagaimana kita harus kita berbuat. Ada yang pernah dengar lagu itu? Enak lagunya didengar ya? Manis gula-gula. Ikuti kalau yang bisa nyanyi loh. Itu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpaksa oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun 45. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Oke, cukup. Jadi Pancasila itu ada 5 sila. Nah, lanjut. Nah, cara beragama itu sudah diatur. Ya, adanya di sila pertama Pancasila. Ya. Klik lagi. Nah, itu cara beragama sudah diatur di Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagaimana kita saling toleransi, saling menghargai sesama umat agama, tidak memaksakan untuk agama yang lain. Jangan kita merasa benar dengan agama kita yang kita anut. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ya, kemudian bagaimana kita cara berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, itu sudah diatur di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya prihatin adik-adik. Ya, banyak sekarang tawuran yang sudah dilakukan oleh adik-adik sekolah. Ya, dulu kita mengenal, bukan dulu, beberapa hari belakangan ini saya mengenal namanya istilah perang sarung. Pernah ada yang melihat? Hah? Pernah ya? Perang sarung. Tahu nggak perang sarung? Jangan dilakukan ya. Nggak boleh. Dengan teganya melukai sesama makhluk yang Tuhan. Ya, sarung di dalamnya itu ada rantai. Gear sepeda motor. Ada rantai. Lempar. Kalau kena kepala manusia, kepala temannya, bagaimana? Coba bayangin aja. Dia apa nggak berpikir? Dia celaka, tapi kita juga kena. Masuklah proses hukum, ditahan. Kasihan orang tua kita. Ya, adik selalu ingat sama orang tua kita. Selalu ingat mereka yang ibu terutama yang membesarkan adik-adik. Ya. Orang tua kita tidak akan cerita sama adik-adik dari mana dapat uang. Orang tua kita itu hanya untuk kepingin anaknya itu sukses. Tidak akan cerita. Tidak akan cerita. Dia ingin ya, anaknya sukses kelak, menjadi manusia yang menjadi kebanggaan orang tua. Ya. Itu selalu ingat sama orang tua, terutama ibu.
kadang-kadang itu melihat keterbatasan itu bukan suatu penghalang untuk adik-adik itu bisa meraih cita-cita. Bukan suatu penghalang. Semuanya tergantung kepada niat kita. Ya, buktinya ada yang orang tuanya jadi pemulung sampah, ya, tapi anaknya sukses, kuliah selesai di kedokteran. Ya, ada anaknya yang jualan apa dan sebagainya, dia sukses, ya, bisa jadi taruni putrinya. Ya, itu tidak ada penghalang, bukan satu penghalang. Konsisten kita, diri kita, ya. Saya berharap ada juga seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana kita cara bernegara? Ya, itu sudah diatur di dalam Persatuan Indonesia. Ya. Lanjut. Kemudian bagaimana kita cara berdemokrasi? Ya, itu sudah diatur di dalam sila keempat. Ya, bagaimana kita menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, kita mau mendengar pendapat orang lain. Ya, semua diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kemudian yang kelima, tujuan nasional, yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketika sila pertama, kedua, keempat selesai kita implementasikan dengan baik, maka akan terwujud sila kelima itu menjadi tujuan nasional kita. Ya, itulah kira-kira. Ya, lanjut. Nah, saya berharap semua komponen bangsa, termasuk adik-adik pelajar SMA ini, ya harus bersatu. Ya, adik-adik bahu-bahu, ya, untuk tidak saling menyalahkan dengan yang lainnya. Ya, itu. Bergaul yang baik, berkomunikasi yang baik, berbicara sopan, tidak menyakiti, tidak menyinggung perasaan orang, temannya sendiri. Ya. Mulai dari sekarang, adik-adik lakukan itu. Ya. Saya sangat prihatin ketika kalau adik-adik buka berita, terus ada kan para komentar-komentarnya itu kan, kalau di YouTube ya ada kejadian ini, ada kejadian ini. Komentarnya itu selalu nggak enak, menghujat, ngomongnya juga kasar dan sebagainya. Ya. Mari nanti ya, kita mulai sudah bisa baik lah dari situ. Lanjut. Kita menyintai karyawan lokal dengan produk dalam negeri yang ada. Ya, ya kadang-kadang barang-barang kita itu yang ada di Indonesia dibawa dijual ke Amerika. Nah, kita datang ke sana beli pakaian itu dengan bangganya. Saya beli pakaian di Amerika, padahal ya produk kita sendiri. Jauh masih lebih bagus produk kita itu. Ya, kita cintai. Nah terus siapa yang menyintai produk dalam negeri kalau tidak bangsanya sendiri? Kita beli sepatu ke luar negeri, kita jalan-jalan ke Amerika, ke Inggris, pulangnya bawa sepatu. Terus sepatu itu kan produk dari kita, dibawa ke sana, dijual di sana. Gitu. Nah, mulai dari sekarang mari kita lihat Pak Presiden kita, ya, menunjukkan kesadarannya, begitu kesadaran Pak Presiden kita itu ya. Lanjut. Kemudian jangan mudah diadu domba dari yang melalui pemberitaan, melalui WA dan sebagainya. Ya, stop ya, berita-berita bohong, kemudian stop hunting. Ya, ini yang ada di sosial media, melalui media sosial. Ini menghadapi pemilu nanti, ya tentunya banyak-banyak kerawanan, ya, opini-opini di media sosial itu yang bisa menjatuhkan seseorang. Ya, lanjut. Ini pernah lihat gambar ini ada di video ini? Kita jawab. Ini binatang apa? Penguin. Penguin. Sebagai contoh, kalau kita bersatu, melihat teman yang menderita, mari kita tolong.
serangan dari udara yang mengancam. Jadi itulah pentingnya persatuan dan kesatuan. Adik-adik mungkin pernah melihat sejarahnya Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, di mana kedua negara itu adalah negara yang terbesar di Asia Tenggara. Itu runtuh bukan karena invasi, bukan karena serangan dari negara luar, tapi akibat konflik di dalam. Jadi dari situlah adik-adik bisa memahami apakah ada manfaatnya kita itu berkonflik. Tidak ada. Sejarah sudah memberikan contoh. Ya, itu sejarah perjuangan nasional. Ya, ketika perlawanan ke negara Belanda, Jepang datang ke Indonesia itu bersifat kedaerahan, kita gagal. Tapi ketika lahirlah Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, anak-anak pemuda itu bersatu padu. Akhirnya apa? Kita berhasil mengusir penjajah sehingga kemerdekaan kita peroleh. Nah itulah ya, kita manfaatnya kalau kita itu bersatu seperti itu. Konflik tidak ada gunanya, ya, malah rugi bagi kita. Ya, harta benda, jiwa dan sebagainya. Lanjut. Nah ini ya tadi sudah sampaikan toleransi dengan kemajemukan. Hormati perbedaan, akui harga dan martabat, persamaan derajat, kembangkan persatuan dan kesatuan, serta hargai pendapat dan kebebasan. Lanjut. Ya, kami bangga menjadi bangsa Indonesia, jayalah selalu Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, ya, saya sedikit memberikan film lah, supaya adik-adik segar. Jadi akhirnya bapaknya meninggal, ya kan? Karena kalau dipaksakan itu tiga-tiganya akan meninggal. Akhirnya pilihan yang tepat ya untuk bapaknya, putuskan talinya daripada kita nanti meninggal semua. Itulah namanya pengorbanan orang tua kepada kita. Ya, karena sayangnya orang tua sama kita, akhirnya bapaknya mengorbankan jiwa dan raganya untuk anak dua-duanya tadi yang di atas. Itulah perjuangan orang tua kita, ya. Adik-adik selalu ingat. Itu saya kenapa cari film ini jadi inspirasi saya soalnya. Wah ini bagus juga nih film ini nih. Bagaimana perjuangan kita ya, di dalam situasi yang begitu pun dia masih bisa sholat, betul nggak? Masih bisa sholat, masih bisa menyempatkan sholat. Jadi memang hidup itu harus ada keseimbangan adik-adik. Adik-adik kapan saatnya belajar, adik-adik kapan saatnya harus berdoa, sholat, ya, gereja. Terus ada saatnya juga adik-adik kapan harus berekreasi, ya, olahraga sama-sama. Jadi harus keseimbangan. Nah itu pesan saya. Adik-adik ingat presiden kita yang pertama siapa? Dari militer bukan? Bukan. Yang kedua siapa? Pak Harto. Dari militer bukan? Dari militer. Yang ketiga siapa? Pak Habibie. Pak Habibie dari militer bukan? Bukan. Habis Pak Habibie? Ya, dari militer bukan? Bukan. Yang selanjutnya kelima? Megawati. Dari militer bukan? Bukan. Setelah itu Pak SBY. Pak SBY dari militer bukan? Militer. Pak SBY militer kan? Militer. Terus yang sekarang? Beliau dari militer bukan? Bukan. Artinya apa? Adik-adik juga punya kesempatan seperti itu. Ya, tidak harus jadi militer, tidak harus di militer, bisa kita seperti para orang tua kita
Yang jadi militer hanya dua, Pak Harto dengan Pak SBY. Ya, artinya adik-adik juga bisa nantinya di hadapan saya ini ada jadi ibu presiden, jadi presiden, ya kan? Ada jadi panglima TNI, ada yang jadi istrinya ibu panglima TNI, ada yang kapolri, ada yang jadi anak Kapolri, kan gitu. Makanya untuk itu harapan saya kepada adik-adik mulai dari sekarang tidak ada istilah terlambat. Adik-adik belum terlambat. Ya, karena mulai dari kelas 1 itu saya dulu ya jangan diikuti ya. Saya kalau dulu kelas 1 SD ya saya sekolah itu biasa-biasa. Tapi alhamdulillah bisa ranking 3 juga saya. Kemudian masuk SMP ya saya biasa-biasa saja juga. Jangan diikuti ini. Tapi saya suka hobi pelajaran 1, matematika. Saya hobi suka matematika saya. Nah, itu saya SMA. Dari SMA itulah saya mulai saya rintis. Ya, saya masuk kelas 1 SMA sudah terpatri jiwa saya. Ya, nanti saya harus bisa masuk taruna saya. Mulai dari sekarang kelas 1 SMA itu kan sudah belajar. Saya kelas 2 SMA sudah jadi ketua OSIS. Saya sudah di SMA. Kelas 2 itu saya sudah jadi ketua OSIS. Itu sudah saya mulai start. Saya harus belajar. Ya. Kadang-kadang kalau di rumah saya kan orang kampung. Ya. Besok ada ujian. Udah, saya bukan di rumah belajarnya, saya di sawah. Saya dulu hafal itu hobi menghafal saya tuh kalau ada pelajaran hafalan itu. Hobi saya juga menghafal itu. Ya, saya belajar di sawah. Terus malamnya belajar lagi. Terus tidur ya. Bangun jam 3, jam 4 saya belajar. Baru saya ujian. Saya gitu dulu. Ya, mulai dari kelas 1 SMA saya begitu. Ya alhamdulillah saya sudah bisa seperti ini. Ya, saya bukan anaknya siapa-siapa. Bapak saya guru, ibu saya bidan desa. Bapak saya juga guru di SMA juga. Ya, sekarang sudah almarhum bapak saya. Itu saya bisa. Ya, bisa. Dulu di kecamatan saya itu tidak ada satu taruna pun lahir di situ. Saya orang pertama lahir jadi taruna di situ. Ya, di kecamatan Sembagus namanya, Situbondo kabupatennya. Karena saya masuk taruna, itu jadi terkenal ibu saya. Orang tua terkenal. Ya, satu kecamatan itu ada putranya Pak Sarjono, ada putranya Bu Yatmi itu, ada yang masuk taruna. Jadi terkenal orang tua saya itu gara-gara saya masuk taruna. Setelah itu baru termotivasi adik-adik saya. Lahirlah di tahun berikutnya taruna, dan seterusnya. Sekarang sudah banyak lahir taruna dari kampung saya. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Kita harus mengandalkan kekuatan yang di atas. Doa adalah jawaban setiap persoalan kita. Adik harus yakin, saya bisa. Bapak itu bisa. Sekarang jadi bintang 1. Kenapa saya tidak? Bisa saya. Bapak itu bisa jadi presiden. Kenapa saya tidak bisa? Bisa saya. Bapak itu jadi dokter. Kenapa saya tidak? Saya bisa. Kembali lagi kepada diri kita. Karena adik-adik inilah yang nanti membawa bangsa kita itu menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Ada di adik-adik kita ini. Itu pesan saya tadi. Sehingga jauhi narkoba. Hati-hati jangan menjadi adu domba. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu. Ya, tugas pokok adik-adik sini belajar dengan sungguh-sungguh. Raih masa depan. Banyak pemuda-pemuda kita itu yang berprestasi di ajang olahraga nasional, internasional dan sebagainya. Saya berharap adik-adik yang di SMA presiden ini bisa berkarya yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kita ini. Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepada kita, tapi tanyakan kepada diri kita apa yang bisa saya lakukan untuk negara ini. Itu sudah terpatri di dalam jiwa adik-adik. Sama saya juga gitu. Jangan tanyakan satu
kesatuan. Ya, apa yang diberikan kesatuan kepada saya, tapi tanyalah kepada diri saya sendiri, apa yang harus saya sumbangkan untuk kesatuan saya. Adik-adik juga begitu. Supaya adik-adik bisa menyumbangkan sesuatu, karya sesuatu untuk negara, mulai dari sekarang adik-adik sudah harus belajar. Timba ilmu supaya adik-adik karena tadi dengan jumlah populasi banyak, tingkat kelahiran tinggi, otomatis akan terjadi persaingan hidup, persaingan cita-cita. Siapa yang menang itulah orang-orang yang tangguh, ya, orang-orang yang ulet, ya, orang-orang yang tidak bermalas-malasan. Itulah nanti yang mereka yang berhasil. Adik-adik jangan terlena, jangan terlena. Mulai dari sekarang. Tidak ada istilah terlambat. Jangan nanti ada penyesalan di kemudian hari. Saya tidak mau saya. Saya tentunya berharap adik-adik semuanya bisa sukses, cita-citanya bisa menjadi kebanggaan orang tua, agama, bangsa, dan negara. Itu saja saya sampaikan. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.